Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita membayangkan bahwa orang-orang yang selama ini akrab bersama kita, baik di rumah tangga ataupun mungkin di kantor-kantor atau mungkin di organisasi-organisasi atau yayasan-yayasan, kita akrab bersama mereka, pergi menikmati dunia bersama, saling berbagi cerita, bahkan mungkin menangis dan ketawa bersama. Justru dia menjadi musuh kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman akrab hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwa persaudaraan atau pertemanan atau persahabatan yang dibangun atas niatan dunia saja, dibangun atas keinginan hobi yang sama atau karena bisnis yang sama, maka itu akan hancur, lebur, berantakan nanti ketika sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu dengan lainnya bisa saling menghujat, satu dengan lainnya bisa saling menuntut, menyalahkannya. Kecuali pertemanan, persaudaraan yang kita bangun bersama berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya, bagaimanakah bisa membangun pribadi yang bertakwa? Ini momennya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Mungkin ada pertanyaan, sebetulnya ibadah siam Ramadan ini diperuntukkan untuk orang yang bertakwa atau justru sebaliknya, dengan ibadah siam ini seseorang bisa menjadi bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita sering lihat pada awal-awal Ramadan, orang tidak sholat 5 waktu. Tapi begitu karena banyaknya orang pada puasa, dia bisa berpuasa. Atau kita lihat di rumah sakit, mungkin dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dokter mengatakan besok operasi, maka sekian jam kalian harus tidak boleh makan dan minum, dia taat, bisa. Jadi intinya, puasa ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan outputnya kalau dilakukan dengan benar sebagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menjadi orang yang bertakwa. Kemudian apa sih filosofinya kok bisa menjadi orang yang bertakwa dengan siam ini? Mari kita lihat bersama saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pada siang hari, makanan minuman yang halal kita diperintahkan untuk tidak mengkonsumsinya. Maka dengan ini sudah selayaknya, seandainya di luar Ramadan hal-hal yang haram, maka kita lebih mudah melaksanakannya untuk meninggalkannya. Yang halal saja kita mampu meninggalkannya, tentunya yang haram lebih mampu kita tinggalkan.
Yang kedua, kita merasa selalu ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di kamar sendirian pada siang hari bulan Ramadan, karena kita takut kepada Allah, tidak mau makan atau minum. Jadi selalu merasa adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus. Dan nanti tentunya ketika habis Ramadan itu pun akan terbentuk bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah, sehingga hidup kita bisa berhati-hati. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, apa makna takwa sebetulnya? Banyak ulama, banyak sahabat yang mendefinisikan takwa. Tapi pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama melihat definisi yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bertanya, wahai Ubay, apa makna takwa? Ubay tidak menjawab. Justru beliau bertanya kembali kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Khalifah, apakah Anda dalam kehidupan sehari-hari pernah mengalami ujian onak dan duri? Iya. Terus apa yang Anda lakukan? Saya sing-singkan lengan baju, saya berjalan pelan-pelan. Itulah takwa, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi hadirin rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa takwa adalah meniti kehidupan dengan berhati-hati. Jadi supaya pertemanan kita, persaudaraan kita, hubungan suami istri itu bisa sampai nanti di akhirat. Maka mari kita titi hidup ini dengan hati-hati. Maknanya setiap tindakan yang akan kita lakukan, kita selalu berpikir apakah ini boleh atau tidak di dalam syariat. Ketika kita mau memasukkan sesuatu di dalam mulut, kita berpikiran apakah ini halal atau tidak. Ketika kita akan berucap, kita selalu teringat apakah ini ada manfaatnya atau tidak. Ketika kita akan berangkat ke suatu tempat, kita selalu pikirkan, adakah manfaat ke situ apa tidak? Adakah kemaksiatan di situ apa tidak? Jadi kita selalu hati-hati. Oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi pintu Ramadan ini terbuka dan detak jantung kita masih seirama, mari kita tata kembali niatan kita. Kita bertanya pada diri kita sendiri, akankah teman-teman, saudara-saudara atau pasangan kita selama ini akan bersama kita di surga? Oleh sebab itu, mari genggam erat bahwa pertemanan kita, persaudaraan kita, rumah tangga yang kita bangun bukan sekedar untuk mencari keduniaan saja, bukan untuk tujuan dunia saja, tapi kita inginkan bahwa persahabatan kita ini, persaudaraan kita ini, dan rumah tangga yang kita bangun ini akan kita bawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa yang kita bangun dengan Ramadan ini menjadikan kita sebagai sahabat sejati, sahabat yang saling menolong, sahabat yang saling menyelamatkan, bukan sahabat yang saling bermusuhan. Semoga bermanfaat. Aku lupa lihat. Astagfirullah li walakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين